A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan baik dengan ikhlas. Ikhlas lebih luas daripada baik, dan baik bisa menuju ikhlas. Ikhlas adalah ketika seseorang melakukan amal kebaikan seperti halnya menolong orang lain, namun seseorang tersebut akan lupa dan tidak akan pernah mengingatnya lagi. Karena begitu, orang yang ikhlas tidak dengan mudah mengungkit kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Pengertian baik. Definisi baik adalah suatu penilaian terhadap perbuatan, ucapan, sikap, dan cara yang ditujukan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, baik kepada individu atau kebaikan secara umum. Namun, sering apa yang dilakukan terhadap orang kita sebut baik, namun belum tentu diterima baik oleh orang tersebut. Surah 17 Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, bagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kejahatan kali yang pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Ayat ini menyebutkan berbuat baik berarti berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Kedua, Al-Baqarah ayat 200. In tubdu as-sadaqati fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menambahkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan jika kamu menambahkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Menyembunyikan sedekah lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Di sini Allah menunjukkan bahwa sedekah itu baik sekali. Surah 34 Saba ayat 40. Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday 'adzabin syadid.
Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memberikan kepadamu suatu hal, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu pikirkan tentang Muhammad. Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawan itu. Dia tidak lain hanyalah memberi peringatan bagi kamu sebelum kamu menghadapi azab yang keras. Ayat ini menunjukkan supaya kita menghadap Allah dengan ikhlas, menaati perintahnya dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pengertian ikhlas. Secara sederhana, ikhlas artinya memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau semata-mata menaati perintahnya. Ikhlas dipahami sebagai suatu ketulusan hati tanpa mengharapkan suatu hal lain. Mengedepankan sikap ikhlas merupakan suatu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Qusairi di dalam kitabnya Risalah Qusairiyah mendefinisikan ikhlas adalah penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ka'mu'u Al-Tuhtin, ikhlas adalah apa yang ada dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang mengetahui dan mencatatnya. Tidak ada setan yang mengetahui dan merusaknya. Dan tidak ada hawa nafsu yang mengetahui lalu menyodongkannya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan ikhlas merupakan suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ibadah. Hati kita tidak boleh menuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diiringi dengan penuh ketulusan semata-mata hanya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perbuatan baik itu mendekati ikhlas. Berbaik itu adalah perbuatan jasmani. Ikhlas adalah perbuatan rohani. Atau dengan kata lain, berbuat baik itu terlihat dalam perbuatan, ucapan, sikap, dan cara yang ditunjukkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, baik kepada individu atau kebaikan secara umum. Sedangkan ikhlas memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata menaati perintahnya. Jadi ikhlas berada dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang isi hati kita. Seseorang yang melakukan amal ibadah dengan ikhlas akan merupakan amal baik yang telah mereka perbuat. Tidak pernah mengharapkan imbalan atau balasan amal baiknya di dunia ini. Ikhlas adalah ketika seseorang melakukan amal kebaikan seperti halnya menolong orang lain, namun seseorang tersebut akan lupa dan tidak akan pernah mengingatnya lagi. Dengan begitu, orang yang ikhlas tidak dengan mudah mengungkit kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Saat seseorang melakukan amal dengan cara sedekah ataupun infak yang bertujuan untuk mencari perhatian orang lain, maka amal perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sikap ikhlas. Manfaat dan keutamaan ikhlas. 1. Membuat hidup menjadi tenang, lega, dan tentram. 2. Sebagai sumber rezeki, pahala yang sangat besar dan bisa meraih kebaikan dan kebaikan seseorang yang melakukannya. 3. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Doa kita akan dijawab. 5. Mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. 6. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.